setiap zaman ada orangnya. Galur anak saya. Setiap masa ada orangnya. Allah itu menciptakan makhluk itu sesuai dengan masanya. Secara otak, teknologi Jepang itu mengidentifikasi orang yang lahir tahun 80-an nunjuk turun ini itu otak itu otak digital. Jadi laporan kalau kayak gula rajin uji belum teknologi itu ada gagal. Memang otaknya bukan otak digital. Setiap orang itu punya masanya masing-masing. Balunya bocah sedikit-sedikit mau nganggur di karung di suatu rumah. Dulu itu kehidupannya berbeda dengan kehidupan sekarang. Secara fisik, adalah wong-wongnya. Definisi pola-pola itu nganggur timba yang dan itu butuh tenaga. Anak sekarang orang di sini timba bisa yang besar. Gak ada yang bagus. Apapun yang diselesaikan dengan jari telunjuk cetek, pengen masak cetek, pengen isi bab cetek. Malah sekarang sudah tidak pakai cetek lagi, pakai otomatis begitu. Tornya kosong isi jari. Dan dia terbiasa dengan keadaan seperti itu. Yang namanya orang naik kendaraan, sepeda, itu sesuatu yang biasa. Sekarang kan menjadi sebuah menjadi sebuah sepeda. Hanya begitu ada orang sepeda mengganggu sepeda terakhir. Kenapa zaman ini sudah berbeda? Artinya kita ini ada di zaman yang memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja aku bakal kaget. Bocah sudah bisa hitung. Karena setiap sesuatu dihitung dengan kalkulator. Setiap sesuatu dihitung rumus. Yang itu tinggal pencet saja di tab. Ketika nanti suatu saat kemudian teknologi itu mati secara umum, aja itu sudah harus bisa. Kenapa? Ketika dikembalikan ke masalah, maka orang akan kesulitan menghadapi masalah karena bukan lagi masalah. Berarti kalau sampai itu anak mangsa itu anak tidak dihadapkan oleh Allah pada masalah. Nah, makanya yang manusia Allah dihadapkan manusia jangan pernah menganggap kita ini paling penting meskipun kita ini seorang pimpinan misalnya yang bisa pimpin kenapa masih pimpin. Kita ini disebut pemimpin kenapa masih dipimpin. Kamu langsung dipimpin ya orang bisa jadi pemimpin sama. Anak ustaz dia orang satu. Anak kiai ketika semua orang itu kemudian tidak ingin belajar, tidak ada tidak bisa dipisahkan seseorang dari yang lain, sehingga kita tidak bisa merasa penting. Bahasa halusnya Gusti Allah, orang yang selamat itu adalah orang yang memiliki tergantungan dengan istilah saling. Makanya Nabi itu pernah mengingatkan sebelesa-belesa di majelis itu bakal berpisah dengan tanpa saling memberikan nasihat. Nah itu dikabarkan surat Al-Asr sehingga orang-orang ulama itu kemudian menganjurkan kepada saudara meninggalkan majelis itu supaya membaca Al-Asr. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dua kalimat terakhir di garis bawah.
Demi waktu asal sesungguhnya manusia itu semua adalah kerugian kecuali sisi iman. Nomor loro duwe amal soleh. Iman duwe amal soleh masih belum selamat ketika dia tidak memiliki tawassul bil haq dan tawassul bis sholeh. Bukan menasehati, bukan saling menasehati, memiliki makna musyawarah, tawasul. Saling itu berarti gantian. Ada saatnya kita ini menasihati orang yang biasa menasihati kita, sehingga ketika ada orang soleh kemudian dia memiliki suatu kesalahan, maklum pada saat itu dia dalam posisi memang butuh diingatkan dari kesalahan itu. Pada saat ada orang tua yang kemudian diingatkan oleh anaknya, dia teringat. Karena bukan orang tua yang kemudian menyebabkan dia itu selamat, tapi posisi saling menasihati. Sebab kadang-kadang gua ada masalah ya. Kita ini sering berbicara tentang anak durhaka, tapi tidak pernah berbicara tentang orang tua durhaka. Seakan-akan benar. Ketika orang tua sudah merasa saya itu masih bocah, anakku jangan ya berpikir. Ketika orang tua diingatkan anak, itu memang betul orang tua itu salah atau tidak. Kalau orang tua itu salah, dia betul. Makanya tidak ada kalimat menasihati, tapi saling menasihati bil haq terhadap perkataan yang benar. Terus saling menasihati di dalam masalah sabar, tawassul. Kenapa kemudian sabar itu perlu dinasihatkan? Sebab tidak semua orang itu bisa sabar, meskipun orang itu alim. Pintar itu adalah kemampuan seorang kaji memperluas wawasan. Tapi untuk menjadi sabar itu perlu sebuah perjalanan spiritual, latihan yang panjang. Makanya Nabi itu mengingatkan sabar seperti yang kayak sabar Yusuf. Kalau ngomong sabar kayak sabar Yusuf, itu belajar Yusuf itu kayak apa? Nabi Yusuf itu karena ininya saudara-saudara itu merupakan syukuri menurut dia. Ditulungi tapi tidak jadi budak menerima. Wis jadi budak difitnah, dia menerima. Orang-orang semuanya ketika melawan itu begitu difitnah, ketika dia jadi difitnah apa berupaya guna paksa di penjara, orang penjara. Tapi dari kesabarannya itu menyebabkan dia perlu berjalan. Sebab tidak setiap perjalanan kita ini, kesuksesan kita ini dipertemukan dengan jalan yang lengkap. Tidak, ada kalanya jalan seperti Yusuf ketika dia menemukan kesuksesan. Orang-orang bijak mengatakan kunci kesuksesan seseorang itu ada pada kemampuan dia menghadapi tantangan hidup yang berat. Karena kayu yang terbaik sekalipun tidak akan menjadi bernilai lebih tinggi kecuali dia harus ditempa, kemudian diolah menjadi fungsi dan lain sebagainya. Besi-besi yang ada itu tidak akan menjadi apa-apa dan akan bertahan kecuali dia ditempa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan untuk penempahan itu kamu bolong andi sampai apa namanya bakar, pukul, ditangkap bagaimana belok kanan belok kiri sehingga kemudian menjadi alat-alat yang bermanfaat. Nah, untuk sabar sampai situ maka perlu ada seorang memberi nasihat sehingga dibutuhkan saling nasihat. Nah, ketika berbicara sabar, ternyata sabar itu bukan hanya pada saat musibah.
Sabar itu, orang sabar itu bukan hanya pada saat ketika dia ditimpa kesulitan. Wong sabar itu satu, sabar ketika melakukan ketaatan itu yang sabar. Sampai pulau ibadah dia sabar. Wong ibadah ini benar, dia butuh beres ibadah supaya benar. Berarti butuh ngaji, butuh belajar. Untuk belajar itu sabar. Sebab kurang taat, tidak cukup hanya taat, tapi ketaatannya itu mesti benar. Dan ketaatan itu tidak akan menjadi benar kecuali ketaatan itu terbimbing. Ketaatan itu terbimbing. Dan ketaatan itu terbimbing ketika dia membimbing atau orang-orang yang mengajarkan. Setiap kita itu akan menjadi orang yang terbimbing ketika kita masih ada guru yang mengajarkan. Namun orang ngaji karena saya menangani ketika salam saksi itu kenikmatan terbesar. Kenikmatan terbesar. Taat. Ketika orang taat berusaha, oleh musibah butuh sabar, marah butuh sabar. Bahkan ketika mendapatkan nikmat itu mohon sabar. Tidak setiap orang itu berhasil sabar pada saat dia diberikan kenikmatan. Akeh wong sing ngelingaken wong kena musibah kesulitan, tapi tidak banyak orang yang mengingatkan seseorang ketika dia dalam limpahan kenikmatan. Arti itu para kita ya, susah banget. Ya Allah, kamu suci, nanti cak. Sing sabar ya, Insya Allah masih sampai bagaimana laris. Ada tak? Tapi bagaimana mati-mati kita bisa kita sabar ya, musibah dari Allah. Tapi bukankah banyak orang-orang yang karena limpahan nikmat menyebabkan dia menjauh dari Allah? Bukankah banyak orang yang gara-gara dagangnya laris biasanya rajin ke masjid menjadi tidak pernah ke masjid? Bukankah banyak orang yang karena repotnya ngurusi kekayaan sehingga terbelenggu hidupnya dan tidak bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu. Nah kalau sudah seperti itu, apakah bukan musibah? Ada salah seorang sahabat Nabi yang kehidupannya itu menjadi sangat tersiksa. Namanya Sa'labah. Lagi marah, ngaji ibadah. Suatu saat didapati oleh Nabi ketika dia ibadah, ini jadi buru-buru balik. Tapi jamaah, begitu sudah selesai sholat, langsung beliau bisa sholat lagi. Nah, kita turun sholat lagi, sholat kok kayak fasik. Makanya jangan biasa selesai sholat langsung beliau itu jangan biasa. Itu kebiasaan yang fasik terjadi di Nabi. Sholat assalamualaikum, makhluk 9 bolong. Kalau insyaallah tidak kamu ibadahnya kayak orang fasik. Akhirnya terus dengan suara berisik, maaf Nabi, saya buru-buru sebab istri saya menunggu baju yang saya pakai untuk sholat istri saya. Loh, dari sini dia tidak punya pakaian. Jadi kalau pakaian yang dipakai, dia tidak memakai pakaian. Dan ketika dia memakai pakaian itu, aku yang memakai pakaian. Kelam cici berlalu sakit pakaian. Kamu yang sedemikian susahnya hidup tidak menghalangi sahabat beribadah. Dari selamat kemiskinan. Nyampaikan peristiwa ini ke istri, harus ditegur Nabi, yaitu saya kalau sholat
Lah ya kebetulan, bapak bapak kita susah kesempatan. Ya kebetulan hubungan itu apa sih? Sampai nanti minta doa supaya diberikan karunia sehingga pada tidak seperti itu. Akhirnya begitu disampaikan begitu, maka disampaikan kepada Rasul. Apa kata Rasul? Kafa wa alaika ya sahabat. Wis cukup sampai. Dengan apa yang sekarang ada itu cukup saja. Wis balik mana kita dari istri, sama aku katakan aku cukup dengan keadaan seperti ini lebih baik. Tapi kan lebih baik kalau apa namanya dalam keadaan ibadah dan memiliki kamu dari sekian banyak. Pintar mana kamu di sini mati sudah ngomong gitu. Tapi Nabi kan akan lebih baik kalau ibadah dalam keadaan kecukupan. Wis cukup seperti itu. Saat ini apa yang ada, kamu akan menjadi orang sudah berkata sama Allah. Wis di sini mati istri disampaikan. 3 kali aja Nabi kemudian nurut ya udah. Aku doakan mudah-mudahan kamu ini sedikit banyak. Begitu lama-lama repot dengan kekayaannya, karena repot dengan kekayaannya, sholat jamaahnya harus mulai pelan. Mula-mula omak baru masuk, lama-lama ketinggalan 1 rakaat, berikutnya ketinggalan 2 rakaat, berikutnya masih sholat di masjid tapi imam salam baru datang. Terus seperti itu lama-lama sholat tapi tidak ada di masjid tapi di tempat pekerjaannya. Puncaknya pada saat ada kewajiban zakat, Rasulullah mengirim sahabat untuk menjadi utusan mengambil zakat, justru malah marah-marah. Aku yang susah payah mencari kekayaan pagi siang malam, kamu enak saja mengambil zakat. Maka ini disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Tabal sahabat, jilakan dia sahabat. Ketemu ponakan ini kanjeng Nabi lagi sewa, ponakannya itu ponakannya langsung bilang, jilakan sama imam. Apa kanjeng Nabi itu? Saya yang mengatakan salah. Langsung bawa harta zakatnya diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak mau menerima. Mulai perih hidupnya ketika Nabi tidak menerima zakat. Setiap tahun Nabi tidak lagi mau menerima zakat salah. Makanya ini juga menjadi trauma mata. Jangan sekali-kali dikasih kalau ibu bapak umroh atau haji. Jangan sekali-kali orang makan nasi di tempat dia pasti akan makan. Sebab itu sama mendengar. Kula kalau kiamat rencana pas selesai tawaf itu ada orang yang ngasih rumah mesti bungkus plastik itu ditolak langsung dibagi. Aku saya ambil rumah itu saya ciumi terus saya dapat dan saya ingatkan jangan sekali-kali pulang membeli orang Arab. Kenapa sih? Sebab orang Arab itu memiliki trauma. Bahkan lupa itu lalu mangsa dia tidak bisa kata dalam bahasa anak-anak. Apa kamu kira aku bisa? Makanya kalau di pagi ini diterima, gelem. Jangan kaki itu salah. Saya di Umar sendiri pernah ditegur oleh Nabi Muhammad SAW ketika diberikan itu. Ketika saya di Umar dikasih Rasulullah sesuatu, jawab saya di Umar, aku nggak usah tapi kasihkan aja orang lain. Bahasa ini sering kan terjadi pada diri kita. Nah, ketika ada orang ngasih kan, terus kita mau sambungkan baik. Sampai itu melewatkan rezeki. Kalau dikasih terima dan berikan ke orang lain, kalau kamu bapak tidak berkenan atau kenakannya misalnya. Apa perbedaannya? Ketika misalkan Rasulullah ngasih Sayyidina Umar itu kemudian menolak, Sayyidina Rasulullah memberikan ke orang lain, maka yang bersedekah adalah Rasulullah. Tapi ketika Sayyidina Umar dikasih
dan Sayyidina Umar mensedekahkan kepada orang lain, maka ada dua orang yang bersedekah. Siapa? Rasulullah dan Sayyidina Umar. Pak Soma dapat daging kurban. Karena Pak Soma sudah dapat, ada yang ngasih tapi sudah muncul makan mereka. Itu bukan Pak Soma yang sedekah, tapi orang yang ngasih. Tapi kalau Pak Soma dikasih, padahal daging udah punya, kemudian Pak Soma menerima sedekah itu dan Pak Soma berikan ke orang lain, maka yang bersedekah menjadi dua orang. Orang yang ngasih dan Pak Soma yang menerima dan kemudian disedekahkan kepada orang. Itu teorinya, ilmunya orang sedekah. Jangan kemudian gambar-gambar kita mau usah mau pantai, itu saya nggak usah berikan orang itu aja. Itu bukan orang yang memiliki kecerdikan bersedekah. Ya, jadi apa keuntungannya? Pertama, ketika kita dikasih tidak menolak, maka itu tidak membuat orang yang memberi tersebut. Yang kedua, ketika kita dikasih dan kita sudah cukup kemudian diberikan ke orang lain, maka kita yang menjadi orang yang seperti orang yang bersedekah. Dua kemuliaan sekaligus. Nah, apa biasakan seperti itu. Balik lagi ke rasa salah. Salah itu juga salah. Ketika sudah ditolak sedekahnya, bahkan diceritakan ketika Rasulullah wafat, khalifah diganti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika sahabat datang membawa zakat, apa kata sahabat? Bagaimana aku bisa menerima sementara orang terbaik saja tidak menerima zakat? Sayyidina Abu Bakar wafat, khalifah diganti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diberi zakatnya sahabat, apa jawabnya? Bagaimana aku bisa menerima sedekah dua orang terbaik di hadapan Allah, tidak mau menerima sedekah sementara aku bisa. Itu salah. Makanya orang yang memiliki karunia rezeki itu tidak identik dengan orang itu mendapatkan keberkahan. Nah, biasanya kan gini, kalau ada orang, oh sekarang dia punya iman, dia sekarang itu diimani pengiran, dia sekarang itu di apa namanya diiman Allah, dia itu sedang dirahmati Allah dengan diberi keberkahan rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak itu bukan karena banyak, keberkahan itu bukan karena rezeki yang banyak. Kalau rezeki yang banyak itu berkah, maka sungguh orang itu hidupnya lebih berkah. Keberkahan itu bukan karena dia itu mendapatkan jabatan. Sebab kalau gara-gara dia dapat jabatan, kemudian dia anggap berkah, maka Fir'aun itu lebih berkah. Keberkahan itu sesungguhnya adalah ketika dia diberikan kenikmatan dan kenikmatan itu lebih mengantarkan seseorang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keberkahan.